Halo, apa kabar pemirsa Weekly News Lantamal 8 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya bisa hadir kembali di hadapan Anda untuk menyajikan berbagai informasi sepekan tentang Lantamal 8 edisi 30 minggu kedua Desember 2022. Bersama saya, Serda Afni, mari kita simak informasi selengkapnya. Senin 12 Desember 2022. Ketua Koordinator Cabang Korcap 8 Daerah Jelas Nasri Armada 2, Nyonya Herni Noldi Tangka, mengikuti safari pembinaan mental terpadu tahun 2022 yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka langsung dari Gedung Balai Prajurit Lantamal 11 Merauke dan diikuti secara virtual oleh seluruh Lantamal jajaran TNI Angkatan Laut. Untuk Lantamal 8 sendiri, pelaksanaan secara virtual berlangsung di ruang rapat Markas Komando Lantamal 8 dan diikuti pengurus Korcap 8 DCA 2 bersama perwakilan beberapa personel baik militer maupun pegawai negeri sipil. Selasa 13 Desember 2022, Lantamal 8 gelar eksebisi menembak pistol dalam rangka peringatan Hari Armada RI tahun 2022 dan HUT ke-60 KOAL. Eksebisi menembak pistol tersebut dilaksanakan dalam 2 nomor, yakni perorangan dan beregu, diikuti masing-masing 3 perwakilan Wan TNI yang berada di Manado, diantaranya Kowal Lantamal 8, Kowat Kodam 13 Merdeka, Warah Lanut Samratulangi, dan Polwan Polda Sulut. Menurut dan Lantamal 8 Laksamana Pertama TNI Noldi J. Tangka CHRMP, eksebisi menembak yang dilaksanakan ini bukan hanya mencari juara, tetapi yang utama untuk sinergitas dan membangun kebersamaan antara Kowat, Kowal, Wara, dan Polwan yang berada di Manado. Keluar sebagai juara pertama pada nomor perorangan Letkol Laut KHW Siska Wuwung dari Lantamal 8, juara kedua Letkol Susmi Ciko Moningke dari Lanut Samratulangi Manado, dan juara ketiga Bribtu Regina dari Polda Sulut. Sedangkan pada nomor beregu, juara pertama diraih tim Kowat Kodam 13 Merdeka, juara kedua tim Polwan Polda Sulut, dan juara ketiga tim Wara Lanut Samratulangi Manado. Rabu 14 Desember 2022, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantamal 8 Laksamana Pertama TNI Noldi J. Tangka CHRMP mendampingi Panglima Komando Armada Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Dr. TSNB Huta Barat MMS bertolak dari Manado menuju Davao, Filipina menggunakan pesawat CN-235-200 milik TNI Angkatan Laut. Keberangkatan Pangko Armada 2 yang juga selaku Ketua Komite Perbatasan Indonesia dan Lantamal 8 selaku Wakil Ketua Komite Perbatasan Indonesia serta rombongan ke Filipina dalam rangka menghadiri penutupan Coordinated Patrol Korpat Filipina Indonesia Filindo ke-36 tahun 2022. Turut dalam rombongan Pangko Armada 2 ke Filipina antara lain Ketua Daerah Jelas Nasri Armada 2 Nyonya Dira Huta Barat, Komandan Guskamla Ko Armada 2, Asop Pangko Armada 2, serta Asintel, Asop, dan Aspotmat dan Lantamal 8. Rabu 14 Desember 2022, Panglima Komando Armada 2 Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Dr. TSNB Huta Barat MMS selaku Ketua Komite Perbatasan Indonesia disambut dengan upacara kemiliteran saat tiba di Eastern Mindanao Command, East Mincom, Davao, Filipina. Kedatangan Pangko Armada 2 bersama rombongan menggunakan pesawat CN-235-200 milik TNI Angkatan Laut tersebut dalam rangka penutupan Coordinated Patrol Korpat Philippines Indonesia Filindo ke-36 tahun 2022 yang dilaksanakan di Davao, Filipina. Sesaat setelah menerima penghormatan kemiliteran, Pangko Armada 2 yang juga datang bersama istri disambut langsung Komandan East Mincom, Lieutenant General Greg T. Almerol bersama istri. Turut serta dalam rombongan Pangko Armada 2 antara lain Komandan Lantamal 8 Laksamana Pertama TNI Noldi J. Tangka CHRMP selaku Wakil Ketua Komite Perbatasan Indonesia serta Komandan Guskamla Ko Armada 2 Laksamana Pertama TNI Teguh Prasetya STMM CHRMP. Rabu 14 Desember 2022, Coordinated Patrol Korpat Philippines Indonesia Filindo ke-36 tahun 2022
dinyatakan berakhir setelah ditutup secara resmi oleh Komandan Eastern Mindanao Command Lieutenant General Greg T. Almerol selaku Ketua Komite Perbatasan Filipina bersama Panglima Komando Armada II Pangko Armada II Laksamana Muda TNI Dr. TSNB Huta Barat MMS selaku Ketua Komite Perbatasan Indonesia di SIMX Convention Center Davao, Filipina. Kegiatan penutupan tersebut juga diikuti delegasi Indonesia diantaranya Komandan Lantamal 8 Laksamana Pertama TNI Noldi Cietangka CHRMP selaku Wakil Ketua Komite Perbatasan Indonesia, Komandan Guskamla Koarmada II Laksamana Pertama TNI Teguh Prasetya STMM CHRMP, Asop Pangko Armada II, Asintel, Asop dan Aspotmar dan Lantamal 8. Korvat Filindo sendiri merupakan patroli bersama Angkatan Laut Indonesia dan Angkatan Laut Filipina sebagai wujud kerjasama untuk menjaga keamanan perbatasan maritim kedua negara, mengamankan wilayah perbatasan terhadap kegiatan perompakan dan kegiatan ilegal lainnya yang dilaksanakan 4 kali dalam 1 tahun, meliputi harbor dan sea phase. Sebelum acara penutupan, kapal perang Indonesia yakni KRI Hiu 634 yang merupakan unsur KRI dari Satuan Kapal Cepat Ko Armada II dan kapal perang Filipina PS-37 Artemio Ricardo merupakan kapal korvet kelas Jacinto yang ditugaskan ke pasukan lepas pantai Armada Filipina yang terlibat Korvat Filindo ke-36 telah melaksanakan berbagai serial latihan bersama di perairan perbatasan Indonesia-Filipina. Latihan tersebut meliputi Comms Check, MOB Exercise, RAS Approach, Maneuvering Exercise, Forecast, dan dilanjutkan patroli di daerah perbatasan masing-masing negara. Jumat 16 Desember 2022, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantamal 8, Laksamana Pertama TNI Noldi Cietangka CHRMP bersama Ketua Koordinator Cabang 8 Daerah Jelas Nasri Armada II, Nyonya Herni Noldi Tangka, mengikuti olahraga bersama Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, dan Ketua Umum Jelas Nasri Nyonya Vero Yudo Margono di Dermaga Madura Markas Komando Armada II, Surabaya. Olahraga bersama tersebut diawali dengan senam kesegaran jasmani SKJ 88, dilanjutkan jalan sehat yang mengambil rute mengelilingi markas Komando Armada II, mulai dari Dermaga Madura melewati Masjid Al-Mahdi, penjagaan pos Candi, Patung Gajah Mada dan kembali ke Dermaga Madura. Pada kegiatan tersebut, Kasal berkesempatan memberikan potongan tumpeng kepada prajurit berprestasi yakni Serda Komnwe Weni Oktavia Vimanda yang meraih juara pertama pada Kejurnas dalam Piala Gubernur Jawa Timur dan Koptu TRB Narjono yang meraih juara pertama ajang Invitation Mr. SMI Friendship Championship 2022 di Singapura. Kegiatan tersebut dihadiri antara lain Pangko Armada II, Laksamana Muda TNI Dr. TSNB Huta Barat MMS bersama Ketua Daerah Jelas Nasri Armada II, Nyonya Dira Huta Barat, serta seluruh pejabat TNI Angkatan Laut di jajaran Ko Armada II. Jumat 16 Desember 2022, bertempat di Gedung Panti Cahaya Armada PT Ko Armada II Surabaya, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melepas 1.232 personel TNI Angkatan Laut yang purna tugas periode Juni sampai dengan Desember 2022 di seluruh jajaran TNI Angkatan Laut. Kegiatan yang juga dihadiri Komandan Lantamal 8 Laksamana Pertama TNI Noldi Cietangka CHRMP tersebut juga dilaksanakan serempak di seluruh jajaran TNI Angkatan Laut dengan sambungan video conference. Pada kesempatan tersebut, Kasal menyampaikan bahwa penting untuk dipahami bahwa masa purna bakti bukanlah akhir segalanya. Fase ini hanyalah transisi dari mengabdi secara aktif dalam dinas TNI Angkatan Laut menuju pengabdian dengan cara lain di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, tetaplah mempertahankan jati diri dari karakter insan Jalasena yang berbudi baik, disiplin, ramah tamah, peduli dengan lingkungan, serta menjadi teladan dalam sikap sederhana, serta menjadi pelopor untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diharapkan rakyat di sekelilingnya. Pelepasan personel purna tugas juga dilaksanakan di Lantamal 8. Pada kesempatan tersebut, Wakil Komandan Lantamal 8, Kolonel Marinir Mikario Widodo, menyerahkan piagam penghargaan pada 10 personel Lantamal 8 yang purna tugas pada periode Juni sampai dengan Desember 2022. Pemirsa, demikianlah informasi sepekan tentang Lantamal 8. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya, Serda Afni, pamit undur diri dan sampai jumpa pada Weekly News Lantamal 8 selanjutnya.
Garda Jala, Satya Perkasa, Jalesweva, Jayamahe.